Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, anak-anak kelas 4 SDN Tomang 03, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya baik dan juga sehat walafiat, dan mudah-mudahan kalian semuanya terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Baik anak-anak sekalian, sebelumnya Bapak akan memperkenalkan ya. Mungkin ada sebagian anak belum kenal nama Bapak namanya Muhammad Muazzab. Bapak akan mengajarkan kalian di pelajaran pendidikan agama Islam dan juga budi pekerti. Bapak mengajarkan dari mulai kelas 4 sampai kelas 6. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai, mari kita membaca suratul Fatihah. Semoga belajar kali ini membawa manfaat buat kalian semuanya dan juga akan mudah dalam mencerna pelajarannya dan juga mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik anak-anak sekalian, sebelumnya Bapak mengucapkan selamat kepada anak-anakku kelas 4 yang sudah naik kelas dari mulai kelas 3, sekarang alhamdulillah kelas 4. Bapak berharap semuanya mendapatkan nilai yang maksimal dan memuaskan, dan bagi yang nilainya kurang masih cukup, Bapak berharap giat lagi belajar. Jangan patah semangat, terus belajar. Karena kenapa? Ketika kalian belajar dengan sungguh-sungguh, mengurangi bermain kalian, mengurangi bercanda kalian, maka kalian insya Allah kedepannya akan mendapatkan nilai yang maksimal. Dan bagi nilai yang menurut kalian itu baik, itu bagus, pertahankan nilai itu. Kalau bisa terus diperjuangkan dan juga ditingkatkan kembali. Baik anak-anak sekalian, di kelas 4 ini Bapak berharap semuanya mencatat apa yang Bapak sampaikan, dan Bapak poin-poinnya kamu catat. Dan nanti terakhir itu ada pertanyaan, nanti kalian akan jawab pertanyaan itu, dan kalian nanti hasil pertanyaan dan catatan itu kalian kirimkan ke Google Form yang Bapak akan kirim. Baik anak-anak sekalian, Bapak akan membacakan surat. Anak-anakku sekalian harus tebak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Itu anak-anakku sekalian, surat apa? Ayo jawab. Ya, kalau yang menjawab itu surat Al-Falaq, betul sekali. Anak-anakku sekalian mungkin sudah mengetahui, bahkan ada yang menghafalnya. Alhamdulillah, sangat luar biasa anak-anakku sekalian. Nah, kalau kita melihat dari artinya, surat Al-Falaq itu, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan juga dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhulnya. Dan juga anak-anakku sekalian, itu adalah surat Al-Falaq. Anak-anakku sekalian, dari surat Al-Falaq ini kita bisa melihat, mengutip dari pengertiannya. Ada isi kandungannya, apa saja isi kandungan dari surat Al-Falaq. Pertama, anak-anak sekalian harus bisa pahami bahwa surat Al-Falaq itu berada di dalam Al-Quran, yaitu dalam berapa? 113. Jadi kalau dalam Al-Quran memiliki surat keberapa? 114. Nah, surat Al-Falaq ini adalah posisinya 113. Memiliki 5 ayat dan diturunkan setelah surat Al-Fil, dan diturunkannya di kota Mekah, makanya disebut surat Makkiyah. Kalau turunnya di kota Madinah, maka disebut surat Madaniyah. Tapi karena ini surat Al-Falaq turunnya di kota Makkah, maka tergolong surat Makkiyah. Surat Al-Falaq ini yang memiliki arti dengan apa? Waktu subuh, betul sekali. Waktu subuh. Jadi menjelaskan bahwa di waktu subuh itu memiliki
banyak-banyak fenomena dan kita harus mengambil hikmahnya dari surat Al-Falaq ini. Yang kedua yaitu menjelaskan kejahatan di malam hari yang gelap gulita dari makhluk ciptaan Allah. Oleh karena itu kita harus meminta perlindungan kepada Allah. Anak-anak sekalian, mungkin anak-anakku semuanya pasti Bapak yakin merasakan gelapnya malam hari. Itu semuanya kejahatan-kejahatan, banyak yang melakukan kejahatan-kejahatan pada malam hari. Oleh karena itu kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta pertolongan dan minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari kegelapan. Karena ketika gelap semuanya orang tidak melihat, yang melihat hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-basir, yaitu sifat maha melihat, dan juga Allah memiliki sifat maha mengetahui. Hanya Allah. Ketika kita ke dalam gelap gulita, semuanya orang tidak bisa melihat, yang bisa melihat hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita minta perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, yang selanjutnya itu di dalam surat Al-Falaq menjelaskan tentang sifat dengki. Nah, ini sifat dengki ini adalah sifat syaitan. Sifat-sifat para jahat. Iri hati, punya rasa dengki. Ini yang dilarang, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul pun tidak suka dengan hal-hal punya sifat dengki. Sifat dengki itu sifat iri. Contohnya, anak-anakku sekalian, melihat orang yang lebih bagus, orang yang lebih hebat, orang yang lebih kaya daripada kita, kita punya sifat iri, dengki. Nah, itu tidak bagus. Tapi alangkah baiknya kalau orang yang bisa memiliki lebih daripada kita, kita harus bisa bersaing dengannya. Bukan iri atau dengki, bukan. Tapi kita harus siap bersaing agar kita bisa lebih baik daripada dia. Anak-anakku sekalian, karena kenapa? Karena sifat dengki itu adalah sifatnya setan. Sifatnya orang-orang yang tercelah. Betul. Oleh karena itu kita hindarkan sifat dengki, iri. Orang yang punya pulpen bagus terus kita ngomongin ke orang lain, kita ngejelekin orang itu. Nah, itu sifat dengki. Karena sifat iri itu, sifat iri, dengki itu tanda orang yang tidak mampu. Kalau kita punya sifat iri, punya sifat dengki, berarti kita tidak mampu, anak-anakku sekalian. Berarti kita tidak punya hati yang baik, hati yang bersih, hati yang suci. Anak-anakku sekalian, sifat dengki diceritakan Nabi Adam alaihissalam. Itu ketika Nabi Adam alaihissalam, itu iblis dengki kepada Nabi Adam. Kenapa? Karena Nabi Adam itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis, jin, setan dengki. Karena kenapa? Nabi Adam dibuat dari tanah, makhluk jin dan setan itu terbuat dari api. Dia merasa dirinya paling kuat. Tapi kenapa? Tapi ini perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah kepada Adam, untuk sujud kepada Nabi Adam, jin dan iblis itu. Tapi dia tidak mau. Makanya menolak perintah Allah Subhanahu wa taala, jin dan setan itu dimasukkan ke api neraka. Jangan sampai, karena punya apa? Punya sifat dengki, anak-anakku sekalian. Oleh karena itu kita jauhkan sifat dengki itu. Anakku sekalian, yang slide selanjutnya yaitu hikmah dari surat Al-Falaq. Pertama, kita akan mengajarkan kita agar manusia harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan berlindung kepada dukun, jangan. Berlindung kepada orang lain. Kita harus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita dalam keadaan terancam. Jangan meminta kepada siapa-siapa. Ada orang yang istilahnya minta sama orang. Kita mohon-mohon, minta sama pohon, bersemedi dan sebagainya, menyembah pohon agar jadi orang kaya dan sebagainya. Jangan. Kita harus minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Karena kita termasuk orang-orang yang beriman. Yang selanjutnya yaitu menghindari dari sifat dengki. Kita jangan sampai memiliki sifat dengki. Kalau ngeliat orang yang lebih daripada kita, alhamdulillah. Terus itu menjadi motivasi kita kalau bisa seperti mereka atau bisa lebih daripada mereka. Tapi harus didasari dengan mengucapkan alhamdulillah. Jangan sampai kita di dalam hati kita itu memiliki sifat
dengki, anak-anakku sekalian. Betul sekali. Terus juga karena kenapa? Karena sifat dengki itu sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang kalau memiliki sifat dengki atau iri hati akan dijauhkan oleh orang lain. Orang lain tidak akan suka dengan sifat orang yang memiliki sifat dengki. Oleh karena itu kita harus menjauhkan jauh-jauh sifat dengki. Yang selanjutnya yaitu lebih baik setiap manusia harus menjauhkan sifat dengki karena itu penyakit hati dan sangat berbahaya buat diri sendiri. Jadi sifat dengki itu ada di hati. Tidak ada di tangan dan sebagainya. Hati ini, hati kita yang nantinya akan menggerakkan badan kita, bahaya gitu. Makanya jagalah hati, jangan kau nodai. Makanya ada nyanyian, jagalah hati, jangan kau nodai. Nah gitu, karena sifat hati itu sifat yang bisa mengotori hati kita semuanya, anak-anakku sekalian. Baik, anak-anakku sekalian, ini sebelum kita nanti ada jawaban, ada soal yang Bapak akan berikan. Nah ini ada video yang kalian tonton, ini tentang apa? Kalian bisa jawab, ini video tentang apa? Ya, kalian akan lihat, kalian akan teliti, kalian akan dengarkan suaranya, nanti Bapak akan berikan videonya. Sebelum itu, ini akan Bapak tampilkan videonya. Ucing, baca basmalah dulu kalau mau makan. Iya Pak Ustadz, Ucing lupa. Wah, sepeda baru nih Pak Abdul. Iya Pak Ustadz. Alhamdulillah dapat rezeki, bisa dapat motor baru. Sombong kamu Pak Abdul. Apa kamu Jing? Maaf ya Pak Ustadz, saya buru-buru. Mari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Pak Abdul sombong ya, mentang-mentang punya motor baru. Awas Cing, hati-hati. Jaga hatimu, jangan sampai di hatimu itu timbul sifat iri dan dengki pada orang lain. Karena apa Cing? Karena dosa pertama yang dilakukan di langit dan di bumi ini adalah iri. Iri itu selalu mengharap hilangnya nikmat orang lain supaya nikmat itu pindah pada dirinya atau pada siapapun. Beda loh dengan kita seumpamanya mengharap nikmat yang sama dengan orang lain tanpa berharap nikmat itu hilang pada orang tersebut. Maka kalau seperti ini Jing, dinamakan riptoh. Dan ini tidak apa-apa, bahkan dianjurkan. Paham Jing? Oh iya Pak Ustadz, paham. Ucing tidak iri kok. Hehehe. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana videonya? Seru kan? Gimana, menarik kan? Nah, itu jawab. Itu mengajarkan kita tentang apa dari video itu? Ya anak-anak sekalian. Nah, setelah kalian sudah tahu itu video tentang apa, Bapak akan memberikan soal. Ada 5 soal. Ya, nih kalian harus jawab. Tulis soalnya, lalu jawab soalnya. Nih soalnya. Baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah tadi sudah mendengarkan surat Al-Falaq dan juga pengertiannya dan juga isi kandungannya. Bahkan kalian sudah melihat dan mendengar penjelasan dari Bapak tentang hikmahnya juga. Bahkan anak-anakku sekalian sudah melihat videonya, contohnya bahaya tentang sifat dengki. Bahkan kalian sudah menjawab soal-soal yang Bapak berikan. Kalian bisa menjawab soal-soal yang Bapak berikan. Dan alhamdulillah ini di penghujung pembelajaran di kelas 4 bab 1 tentang pengertian surat Al-Falaq. Semoga apa yang kalian dengar, kalian baca dan kalian tulis itu bisa kalian amalkan dalam sehari-hari. Jadi kita terhindar dari sifat dengki karena sifat dengki itu adalah kotoran hati kita semuanya. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah semoga
nanti kita bisa akan dipertemukan kembali di bab yang kedua. Anak-anakku sekalian, tolong nanti boleh di like, di subscribe, bisa juga di share ke yang lain, silakan. Semoga video ini bisa membawa manfaat, dan jangan lupa ketika kalian sudah mengerti, kalian harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kenapa? Ketika kalian sudah mengerti dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka kalian akan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dicintai oleh orang lain. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah, terima kasih sudah mendengarkan pembelajaran bab 1 ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa dipahami secara keseluruhan dan juga bisa diamalkan dalam sehari-hari. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum kita akhiri mengucap salam, mari kita membaca mari kita membaca kalimat tauhid, kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.